Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan kelas BC, belajar ilmu sipil yuk. Kali ini kita akan belajar tentang gaya dalam. Eh, Gaya dalam itu apa sih? Nah, gaya dalam itu gaya yang muncul di dalam elemen struktur ketika dia mendapatkan gaya-gaya luarnya. Gunanya untuk apa? Gunanya agar nanti kita bisa merencanakan berapa dimensi dari struktur tersebut agar mampu menahan gaya dalam maupun gaya luar yang bekerja pada struktur tersebut. Jadi di dalam mekanika rekayasa kita ini belajar bagaimana mencari gaya dalamnya. Nanti pada saat Anda mendapatkan mata kuliah struktur beton, maka akan dilanjutkan dengan bagaimana cara mencari dimensi betonnya. Kemudian, jadi misalnya baloknya itu mesti ukuran berapa sih supaya mampu menahan gaya yang muncul pada struktur tersebut. Nah, gaya yang dipakai untuk dasar perhitungan dimensi itu kita dapatkan dari mekanika rekayasa. Oke, kalau nanti Anda melanjutkan ke mata kuliah struktur baja pun demikian. Nanti gimana sih cara mencari profil balok atau kolom dari baja yang harus dipakai untuk struktur tersebut. Nah, itu gaya yang bekerja di situ sebesar berapa itu kita dapatkan dari mekanika rekayasa. Oke, mekanika rekayasa satu ini kan khusus untuk struktur balok sederhana ya. Jadi nanti Anda akan mencari berapa gaya dalam pada daerah yang ada garis merah ini dan berapa gaya dalam pada daerah dengan garis warna hijau. Kemudian gimana cara sebelum kita masuk ke bagaimana cara mencarinya, maka kita kembali harus langkah pertama menentukan atau mengetahui kapan positif dan negatif sebuah gaya. Yang pertama untuk gaya normal atau N ya. Jadi gaya dalam N ini untuk gaya normal. Definisinya bahwa N adalah gaya yang muncul akibat gaya luar yang searah dengan sumbu strukturnya, sumbu batangnya. Kalau dalam contoh di layar ini adalah batangnya horizontal, maka nanti sumbunya adalah eh, horizontal ya, sumbu utamanya. Nah, gaya-gaya yang horizontal atau searah dengan sumbunya ini disebut dengan gaya normal atau N. Oke. Yang kedua, sebelum kita masuk ke yang kedua, N ini kalau dia sifatnya menekan, maka menekan elemen ya. Contohnya dalam merah ini, nah, kalau diambil batang sepanjang XM, bila terkena gaya HA, maka kan tertekan ya. Nah, kalau tertekan maka dia negatif. Oke. Kemudian yang kedua, nanti kalau yang tertarik maka dia ya tentu positif ya. Yang kedua adalah gaya D atau gaya lintang. Gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus dengan sumbu batangnya. Karena sumbu batang strukturnya horizontal, maka gaya-gaya yang vertikal lah yang menjadi gaya D atau gaya lintangnya. Oke. Eh, Perjanjiannya untuk gaya D atau gaya lintang, apabila dia ini di sebelah kiri serat arah ke atas, di sebelah kanan serat arah ke bawah, maka dia positif. Ya, bayangkan saja bahwa ini searah jarum jam seperti itu ya. Jadi kalau di kiri ke atas, di kanan elemen ke bawah, maka dia positif.
sedangkan kalau di sebelah kiri arah ke bawah, di sebelah kanan arah ke atas, nah, maka dia negatif. Membayangkannya kan VB dan D di kanan ini kalau berputar kan berlawanan jarum jam maka minus. Bisa diumpamakan seperti itu untuk mempermudah Anda mengingatnya. Oke. Yang ketiga adalah gaya momen. Gaya momen ini adalah eh, gaya yang muncul akibat gaya luar yang mempunyai jarak terhadap titik yang ditinjau. Misalnya terhadap garis merah. Di sebelah kiri itu ada gaya di titik A, ada gaya yang, sorry, nah, ada gaya VA yang mempunyai jarak sepanjang X meter terhadap garis merah. Maka ada momen di garis merah ini akibat gaya VA. Nah, karena gayanya, momennya adalah akibat VA itu nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau momennya itu melengkung, oops, sorry. Oke. Kalau momennya ini membentuk, eh, jadi kalau ada batang seperti ini, terkena momen seperti ini, tentu dia akan melendutnya kan begini ya. Nah, ini membentuk senyum. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, batang mendapatkan momen yang arahnya begini, maka dia tentu akan nanti melendut begini ya. Nah, membentuk senyum ini, maka ini positif. Tapi kebalikannya, kalau dia, oh ini sama ya, positif ya, karena membentuk senyum kalau ditekan, kalau bekerja momennya. Beda dengan kalau batangnya ini mendapat momennya justru kebalikannya. Nah, ditekan dengan momen seperti ini, maka tentu nanti baloknya itu akan melendutnya begini, cemberut, maka momennya adalah negatif. Ini tiga perjanjian yang harus kita ketahui, Anda hafalkan bila perlu. Ya, jadi kalau dia tarik N-nya, maka ini positif. Kalau N-nya tarik, maka dia positif. Tapi kalau N-nya tertekan, batangnya tertekan oleh gaya N, maka dia negatif ya. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi. Kalau D di sebelah kiri serat arah ke atas, di sebelah kanan arah ke bawah, maka dia akan membentuk putaran jarum jam kan, maka dia D-nya positif. Tapi kalau dia ke bawah, kalau dia bekerja seperti ini akan membentuk arah yang berlawanan jarum jam, maka dia negatif. Ini untuk D. Untuk N, kalau dia tertarik oleh gaya N-nya, maka dia positif. Tapi kalau N-nya ini menyebabkan tekan pada serat elemen tersebut, maka dia negatif. Yang ketiga, untuk momen, kalau dia bekerjanya membentuk U seperti ini baloknya, apa, menyebabkan perubahan bentuk pada elemennya adalah melendut ke bawah atau berbentuk senyuman, maka dia positif. Tapi kalau dia arahnya berlawanan, maka dia negatif. Oke. Kemudian, kita langsung ke contoh saja ya. Ke contoh soal. Yang pertama,
Saya atau seperti Anda lihat di dalam layar, ada struktur balok dari A sampai D, di mana perletakan di A adalah sendi, perletakan di C adalah roll, di D adalah bebas, di B ada gaya P sebesar 5 ton. Jadi di B ini ada P sama dengan 5 ton. P1 ya. Ini ada P2, 4 ton vertikal. Dan ada P3, 4 ton horizontal. Nah, kalau ada gaya seperti ini bagaimana? Berapa gaya dalam yang bekerja di sepanjang balok ini? Kemudian bagaimana menggambarkan bidang NDM-nya? Nah, langkah yang pertama adalah Anda harus mencari, sebentar, saya ketik aja ya. Langkah yang pertama adalah Anda harus cari VA, reaksi peletakan saja saya tulisnya ya, karena nanti belum tentu titiknya adalah titik A. Cari reaksi perletakan. Oke. Langkah yang kedua adalah hitung gaya dalam N atau normal di sepanjang balok ya. N adalah sejajar garis sumbu ya. Oke. Yang ketiga adalah hitung gaya D di sepanjang batang, di mana D adalah eh, tegak lurus. Tegak lurus tuh tegak lurus sumbu batang. Nanti akan saya isi dengan manual. Kemudian yang keempat, hitung gaya M atau momen di sepanjang batang. Setelah itu yang terakhir baru gambar bidang N, D, M-nya. Oke, seperti itu kira-kira untuk langkah-langkah yang harus ditempuh bila kita hendak mencari gaya dalam pada batang. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Langkah yang pertama kita cari reaksi perletakannya dengan perhitungan reaksi perletakan yang sudah saya sampaikan di pekan lalu, pekan sebelumnya, 3 pekan sebelum ini ya. Maka kita bisa mendapatkan berapa VA. Jadi berapa VA-nya, kemudian berapa HA-nya, kemudian berapa VC-nya. Oke.
Sebelum kita mencari HA, VA, dan VC, maka kita harus mencari berapa pH P1H dan berapa P2H, 1V, sorry. Nah, ini sudah berbekal pada ini, maka kita bisa ketemu PV dan pH-nya. Kemudian baru mencari berapakah HA dan VA serta VC. Ternyata didapatkan bahwa untuk HA sigma H sama dengan 0 ya. Maka kalau kita anggap HA-nya ke kanan berarti HA plus ini P3 ya, min P1H sama dengan 0. Oke, berarti HA plus 4 min 4 sama dengan 0. Maka HA sama dengan 0. Oke, berarti tidak ada HA di A. Dengan sigma momen di A sama dengan 0 dan sigma MB sama dengan 0, maka nanti kita bisa mendapatkan VA-nya sama dengan 1 ton, VB-nya sama dengan 6 ton, sorry. Seperti yang tampak di gambar ini. Nah, oke, sampai di sini saya rasa eh, cukup mudah ya. Saya tidak bahas mencari VA dan VB-nya lagi karena kita sudah berulang kali cek di 3 pekan terakhir ini kita belajar tentang mencari reaksi perletakan. Oke. Lanjut ke langkah kedua tadi adalah menghitung atau mencari eh, bidang N, D, dan M. Oke, kita mulai dari karena bidang N-nya 0, sorry, HA-nya 0. Nah, sekarang kita mulai dengan di potongan yang pertama ya, X1. Oke. N-nya berapa? Karena tidak ada HA di sini. HA-nya sama dengan 0. Karena HA-nya 0, maka N-nya juga 0. Oke. Kemudian di X1. X1 adalah jarak dari 0 sampai 4. 0 sampai 4 itu dari mana? Dari ini. Nah, kita cari ini ya di X. Oke. X1 adalah posisi di sini. X2 adalah posisi di sini. X3 adalah posisi di sini. Oke. Nah, X1 berarti dari 0 sampai 4. X2 adalah dari B sampai C, X3 adalah dari C sampai D ya. Jadi X1 ini dari A sampai B, X2 adalah dari B sampai C, X3 adalah dari C sampai D. Oke. Nah, kita kembali ke gambar yang tadi ya.
Oke, kalau Anda perhatikan, N-nya 0 tadi kembali ya. Kemudian X1 0, X1 4. Jadi X1 0 itu adalah posisi di tepi sini. X1 4 adalah posisi di B. Ini di A. Ketika X ada di A, maka, ketika gaya itu berjalan dari A, maka X1-nya 0, NA-nya adalah 0 karena tidak ada HA ya. HA-nya 0 kan tadi. HA-nya 0 ya. Oh, maaf ini salah ini. HA-nya adalah 0. Oke. Maka NA-nya 0, ketika di 4 juga tidak ada gaya lain, maka ini tetap 0. Ya. Bagaimana dengan bidang D-nya? Bidang D-nya adalah bidang yang tegak lurus dengan eh, sumbu batang. Maka gaya yang tegak lurus adalah VA. Ya. Jadi VA-nya adalah sebesar 1 ton. DX1 adalah 1 ton. Pada saat di A, X-nya 0, maka DA-nya 1 ton. Pada saat di B, X-nya 4 meter, maka DB-nya juga 1 ton. Karena tidak ada gaya lain antara A dan B selain VA. Ya. Kemudian bagaimana dengan momennya? Nah, momen di sepanjang sepanjang A sampai B ini tentunya adalah VA dikali X1 ya. VA dikali X1. Pada saat X1-nya 0 atau pada saat di A, maka 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Pada saat di B, X1-nya kan 4. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. 4 ton meter. Maka momen di B 4 ton meter. Ya. Jadi NA, NB, DA, DB, MA, MB sudah ketemu. Berjalan kemudian ke kanan potongan. Boleh langsung ke kanan gini? Boleh. Mau diurut dari A juga boleh. Oke. Misal kita anggap dia kita hitung dari kanan ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari kanan, ada gaya 4 ton. Ini menarik, maka kalau menarik, maka positif ya. NX3. X3 adalah dari D ke C ya. Karena dia dari kanan ke kiri. Ketarik 4 ton ini. Ya kan? Maka N-nya di titik 0 sampai 2. Jadi ini 0-nya, ini 2-nya. Kan 2 meter tadi ya di soalnya. Nah, maka N-nya tetap 4 ton. Di sepanjang NC dan ND. Oke. Bagaimana dengan D-nya? Nah, D-nya kita lihat yang tegak lurus. Yang tegak lurus adalah 4 ton yang ini. Ya, P3 ini. P2, sorry. P2-nya 4 ton yang vertikal ini kan. Maka seperti tadi rumusannya, kalau di sebelah kanannya arahnya ke bawah, maka dia positif. Maka ini adalah positif D-nya. Positif berapa? Positif 4. Mulai dari D sampai dengan C. Oke, dari 0 sampai 2, maka DD-nya 4 ton. Yang terakhir, momennya bagaimana? Momen adalah gaya dikali jarak. Gayanya adalah 4 ton yang ini, dikali jaraknya X3. Plus atau minus?
Kalau ini tertekan begini, tentu momennya adalah seperti ini. Ya, tentu momennya adalah seperti ini. Nah, kalau seperti ini maka dia adalah minus. Perjanjian di awal tadi. Oke, berarti minus 4 dikali jaraknya X3. Pada saat X sama dengan 0, yaitu di titik D, maka MD-nya 0 kali min 4 adalah 0. Pada saat di C, X3-nya 2, ya kan? MD-nya berapa? MD-nya sama dengan, oh sorry, ini bukan MD ya, ini MC. Nah, MC-nya adalah sebesar 4 minus 4 dikali 2. Berarti minus 8. Ini DC ya. Itu besaran dari titik-titik yang titik-titik istimewa yang kita ambil titik-titik istimewa supaya mudah untuk dicari. Oke, kalau sudah ketemu itu baru kita gambar. Gimana cara menggambar bidang MND-nya? Oke, kita lihat, kita perhatikan. Nah, ini ya, kita fokus di bidang N. Kita fokus di bidang N atau gaya N. Bidang N adalah bidang yang menunjukkan besarnya gaya N di sepanjang balok itu. Oke. Karena fokus di bidang N, maka kita lihat aja ini ya. NA-nya 0, NB-nya 0, kemudian ND-nya 4, NC-nya 4 ya. Oke, kita ingat-ingat ya. 4 semua. NC 4, NB 4, ND juga 4. Oke, berarti yang 0 di sini aja. A sampai B 0, yang di sini 4, sampai di sini 4. Oke. Kemudian digambarkan ini titik 4-nya, ini titik 4-nya dihubungkan dengan garis, dihubungkan dengan garis, dihubungkan dengan garis, dihubungkan dengan garis. Oke, maka inilah bidang N. Jangan lupa memberi tanda plus. Oke, clear bidang N. Kita lanjut dengan bidang D. Gimana dengan bidang D-nya? Ini kita fokus pada bidang D-nya ya. Maka DA1, DB1, terus DC-2, DB-2, DD4, DC ini ya, DC4. Oke, kita gambarkan di atas. Nah, 1, DA1, DB1, kemudian DB kanan turun tadi menjadi 2, minus 2 di D kiri, di di C kiri, di C kanan 2 ton, di C kanan 4 ton, kemudian di D 4 ton. Balik ke 0. Cara paling gampangnya begini. Saya beri cara cepatnya ya. Cara cepatnya adalah seperti ini.
Oke, saya kecilkan ya. Nah, kita mulai dengan hasil reaksi perletakannya, karena kita harus tahu berapa gaya-gaya luarnya akibat eh, beban P 5 ton, 4 ton, dan 4 ton. Di sini ada VA sebesar 1 ton, kemudian di sini ada VC sebesar 6 ton tadi ya. Nah, kemudian di sini ada gaya horizontal 4 ton, ada gaya vertikal 3 ton. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya. Sudah muncul di sini. Sorry, ini. Oke, duh, hilang. Sorry. Jadi 1 ton VA, 3 ton, 4 ton untuk P12 yang sudah dialihkan menjadi vertikal dan horizontal. Ada 6 ton di VC, ada 4 ton di D, dan 4 ton horizontal di D juga. Nah, perhatikan ya, untuk bidang N adalah bidang yang sejajar dengan sumbu. Kan? Sejajar dengan sumbu siapa? Berarti horizontal. Nah, coba Anda lihat gaya-gaya yang horizontal. Di titik A tidak ada HA, maka ini 0. Berjalan ke kanan sampai dengan titik B ada gaya 4 ton. Nah, 4 ton ini kan arahnya ke sana ya. Begini. Nah, maka dia menarik gaya B ini. Berarti dia 4 ton di sini. Plus. Kita hubungkan. Nah, kemudian tidak ada gaya horizontal lagi. Tiba-tiba ada gaya horizontal di titik D sebesar 4 ton. Menarik kan? Nah, 4 ton karena positif, sama-sama positif. Berarti posisinya di sini baru kemudian dihubungkan dengan garis. Nah, boleh diarsir seperti ini untuk tegas. Inilah bidang N. Inilah gaya. Jadi kalau ditanya berapa gaya normal di C, ya di sini besarnya adalah 4 ton. Berapa gaya normal di posisi 7 meter dari kiri? 4 ditambah 3 berarti kan di sini. N-nya berapa? 4 ton. Sama ya. Oke, itu bidang N. Yang kedua, bidang D adalah menunjukkan gaya-gaya tegak lurus sumbu pada batang tersebut, pada balok tersebut. Gimana cara nyarinya? Yang tegak lurus dengan sumbu berarti kita berhubungan atau kita lihat, kita fokuskan pada gaya-gaya yang vertikal. Nah, gaya-gaya yang vertikal adalah ini. Maka di kiri 1 ton naik plus, oke, naik 1 ton ini ya. Kemudian di titik B turun 3 ton. Ini tadi. Turun 3 ton. Kalau ini 1 berarti nambah 2 di bawahnya. Karena ini kan 3 ton. Nah, oke. Jadi ini tadi naik 1 ton. Kemudian ke kanan ini tidak ada gaya vertikal apa-apa dari 1 ton ke 3 ton. Dari A ke B tidak ada gaya vertikal lain, maka dia stagnan atau dia continue. Kemudian di B ada turun 3 ton, maka kita turunkan 3 ton. Dari B ke C tidak ada gaya vertikal lainnya, maka dia tetap. Anda gambarkan garis. Nah, di C ketemu gaya sebesar 6 ton ke atas. Maka naik 6 ton, ini sudah naik 2. Kalau 6 berarti nambah 4. Maka tentu di sini adalah 4 ton. Nah, dari C ke D tidak ada gaya vertikal lain. Maka dia tetap. Di D ada turun 4 ton P
2 tadi, maka kita turunkan 4 ton. Nah, kembalilah di sini. Maka kemudian Anda arsir dan dituliskan plus minusnya. Tadi kan ini di kiri berarti plus ya. Oke, ini pun demikian. 4 ton ke bawah untuk di sebelah kanan kan berarti plus ya. Oke, itu cara cepat untuk mencari bidang D. Jadi kalau bidang N Anda melihat gaya-gaya yang sejajar sumbu, kalau bidang D gaya-gaya yang tegak lurus sumbu, kalau bidang M adalah gaya dikali jarak. Nah, bagaimana dengan bidang momennya? Kalau tadi kita sudah bahas tentang bidang D dan bidang N-nya, maka bidang momennya sama sih sebenarnya. Momen adalah gaya dikali jarak pada prinsipnya. Jadi kita hitung dulu ya. Momen di A. Momen di A besarnya kalau kita hitung dari sebelah kiri potongan ya. Jadi kita berjalan dari kiri ke kanan. Maka MA 0 karena tidak ada gaya di kiri A. Maka MA-nya 0. Kemudian MB-nya adalah, jadi momen di sini adalah VA ini dikali jaraknya 4 meter. Di VA dikali 4. Nah, karena arah momennya kan begini ya, searah jarum jam begini. Maka positif kan? Jadi ini plus VA kali 4. Sama dengan VA-nya 1 berarti 4 ton meter. Oke. MC-nya berapa? Nah, MC-nya juga MC sama dengan VA dikali jaraknya sekarang dari A ke C adalah 10, maka VA dikali 10. Kemudian di B ada 3 ton ini, arahnya berlawanan arah, maka minus P1, PV ya, saya tulisnya gitu aja, 3 ton dikali jaraknya adalah 6. Oke, maka kita masukkan angka-angkanya. VA 1 berarti 1 kali 10 minus P-nya 3, 3 kali 6, 18. Sama dengan minus 8 ton meter. Nah, ini untuk C-nya. Kemudian MD-nya. Jadi MA, MB, NC, MD ya. MD kita di sini berarti VA dikali jaraknya terhadap D. Jadi VA terhadap D adalah 12 ya jaraknya. Nah, minus PV dikali terhadap D, PV-nya adalah 8. Ditambah VC, jangan lupa ada VC. Dikali 2. Kalau kita masukkan, maka nilainya adalah 12 minus PV-nya 3 kali 8, 24, oke. Plus VC-nya 6 kali 2, 12. Maka hasilnya adalah 0. Nah, maka sudah ketemu MA, MB, MC, dan MD. Ini kita masukkan. MA-nya 0, MB-nya 4 ton, oke. MC-nya 8, karena minus berlawanan dengan yang B tadi, maka di seberangnya. Kemudian MD-nya 0, kembali ke titik 0. Baru kita gambarkan. Lurus ya, tidak melengkung seperti gambar Bu Andar. Jadi seperti gambar ini.
digambarkan garisnya, lurusnya. Ups, undo. Dari sini ke sini, dari titik ini ke titik ini. Oke, nah seperti ini. Jangan lupa memberi plus minusnya, kemudian besarannya berapa titik-titik tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah judulnya. Ini bidang apa? Bidang M. Oke. Nah, itu cara mencari dan menghitung gaya momen di sepanjang batang dan menggambarkan bidang momennya. Kalau ada pertanyaan misalnya, Bu, kalau dari kanan seperti apa? Apakah sama? Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek penghitungnya dari kanan. Oke ya. Nah, gambarnya saya tidak hapus eh, untuk perbandingan nanti apakah nilainya sama. Karena kan kita nggak hafal ya. Nah, oke, kalau kita hitung dari kanan maka kita hitung mulai dari MD. Di kanan MD ini tidak ada gaya yang menyebabkan momen karena tidak ada gaya yang punya jarak terhadap D. Karena kan ini di tepi ya, maka MD-nya 0. Kemudian MC, nah MC kita lihat dari kanan kan, ada 4 ton ini sejarak 2 meter. Kalau ini bekerja, maka kan momennya begini. Nah, kalau momennya begini, masih ingat tadi perjanjiannya ya. Kalau momennya begini, maka dia akan melendutnya begini. Berarti cemberut, maka ini negatif. Maka minus. Minus 4 ton dikali 2 meter jaraknya. Oke, berarti sama dengan minus 8 ton meter. 4 ini tadi apa? P2-nya ya. Jadi ini. Oke, lanjut ke MP. Ups, sorry. Momen di B. Nah, kita tetap dari kanan ya. Momen di sini akibat gaya-gaya dari sebelah kanan, maka ada minus 4 atau P-nya saya tulis dulu aja ya. Minus P2 dikali jaraknya terhadap B adalah 6 tambah 2 berarti 8. Kemudian ada VC, jangan lupa. Nah, VC ini kalau ada gaya ke atas, berarti kan momennya begini. Berarti plus VC dikali jaraknya terhadap B adalah 6. Kita hitung. Min P2-nya 4 kali 8, 32. VC-nya 6, 36. Oke. Maka sama dengan plus 4 ton meter. Terus ya. MA sekarang. Sini aja supaya space-nya besar. MA, kalau dari kanan nih ya, ada P2 dikali jaraknya terhadap A adalah 12 meter, dikurangi VB, jaraknya adalah 10, ditambah kebalik ya. Ini minus
Ini plus, sorry. Ya, ini tadi kan minus sebelah kanan ya. Minus plus, nah ini juga minus. Minus PV dikali jaraknya adalah 4. Oke, kita masukkan. Min P2-nya 4. 4 kali 12, 48. Plus VB-nya 6 dikali 10, 60. Min PV-nya 3 dikali 4, 12. Sama dengan ini minus tambah minus dikumpulkan menjadi minus 60 ya. Ditambah 60 maka hasilnya 0. Sekarang kita cek apakah sama hasilnya dengan yang perhitungan dari kiri tadi. MD 0 sama ya. MC-nya minus 8. Oh, sama minus 8. MB-nya 4 ton meter. Yup, sama. MA-nya 0. Nah, terbukti bahwa Anda mau hitung dari kanan, mau hitung dari kiri, hasilnya sama. Asal benar tandanya, benar logikanya, tidak salah menghitungnya, hitung dengan teliti, insya Allah hasilnya harus sama. Mau dihitung dari kanan ataupun dari kiri. Saya rasa seperti itu ya, mencari dan menggambar bidang NDM akibat beban terpusat pada balok. Oke, saya rasa saya cukupkan. Semoga bermanfaat. See you next lesson. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Sehat senantiasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.